Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu meskipun tidak bertatap muka, namun tetap bertemu di dalam belajar melalui daring ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kondisi normal sehingga kita bisa belajar seperti sedia kalanya. Dan kita lanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan kita sudah pelajarin al-kufur, ta'rifuhu wa ahkamuhu. Kemudian nifaq, kita juga sudah pelajari tentang munafik. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang jahiliyah, fisik, yaitu fasik. Sekarang kita akan belajar dolal dan riddah. Jadi istilah atau makna-makna dolal dan riddah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jahiliyah, tidak boleh mengatakan jahiliyah secara umum setelah Nabi SAW diutus, dan umumnya kalimat jahiliyah itu adalah diberikan kepada orang kafir sebelum Nabi SAW. Adapun mengatakan jahiliyah pada person seseorang karena ada memang sifat jahiliyahnya, maka ini tidak mengapa. Sedangkan mengeneralkan secara umum tidak dibolehkan. Kemudian juga kalimat fasik yang ada dua makna. Fasik di sini artinya dia masih muslim namun dia melakukan dosa besar, dan fasik yang kedua maknanya juga bisa kufur. Baik, sekarang kita masuki pelajaran dolal dan riddah. Dolal, apa itu dolal? Dolal al-udul ani tariqil mustaqim. Dolal itu adalah maknanya al-udul anit tariq al-mustaqim, yaitu menyimpang dari jalan yang lurus. Itu dolal, menyimpang dari jalan yang lurus. Dan dolal itu adalah lawan dari kata hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang memberi petunjuk, hanya saja dia yang memberi petunjuk, dia yang menunjuki tentang dirinya. Dan barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang berada di jalan yang lain, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia telah menyimpang dari dirinya, atasnya. Maka kalimat dolal maknanya adalah menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Ya, artinya bisa penyimpangan di sini maknanya bermacam-macam. Menyimpang dari jalan ini maknanya bermacam-macam. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ad-dolal yutlaq ala iddati ma'an. Dolal itu maknanya sangat banyak sekali. Di antaranya taratan yutlaqu alal kufur. Makna dolal itu artinya bisa kufur. Dolal artinya bisa kufur, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah katakan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab dan para rasulnya, dan kufur kepada hari kiamat, sungguh dia telah sesat, sungguh dia telah menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat dhalla. Sungguh dia telah menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Maka yang menyimpang di sini maksudnya kufur. Dhalla di sini maknanya adalah kufur, keluar dari Islam. Baik. Itu dia. Yang kedua, makna dolal juga bisa
dolal juga bisa bermakna syirik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yusyrik billah dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik, maka dia dhalla, dia menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Maka kalimat dhalla di sini maknanya adalah syirik. Kalimat dhalla di sini maknanya adalah syirik. Yang berikutnya, dhalla juga maknanya bisa mukhalafah allati hiya dunal kufur, yaitu menyimpang tapi menyimpangnya ini bukan kafir. Yang tadi kita sudah sebutkan dhalla maknanya bisa kafir, maknanya bisa syirik, dan yang berikutnya dhalla maknanya bisa menyimpang tapi menyimpangnya ini bukan kafir. Menyimpang tapi menyimpangnya ini bukan kafir, yaitu menyelisihi yang benar. Contohnya seperti kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam. Nah, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam seperti apa? Misalnya seperti Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Asy'ariyah, Ibadiyah, kemudian dan yang lain-lain, banyak lagi kelompok-kelompok yang menyimpang. Namun penyimpangan mereka tidak sampai ke dalam kekufuran. Yang berikutnya, yutlaq 'alal khata'. Yutlaq 'alal khata', yaitu maknanya bisa salah. Dhalla ini maknanya salah atau keliru. Salah atau keliru. Seperti ucapan Musa alaihissalam, qala fa'altuha idan wa ana minadh-dhallin, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 20 tentang Nabi Ibrahim, tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam, tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam yang dia mengatakan, dia berkata fa'altuha, aku melakukannya, idzan wa ana minadh-dhalin, kalau ternyata begitu, wa ana minadh-dhalin, dan aku termasuk orang yang salah, kata beliau. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku termasuk orang yang keliru ketika aku melakukannya. Maka dhal di sini maknanya keliru, salah dalam melakukan sesuatu. Taib. Yang berikutnya maknanya juga bisa lupa. Taratan yutlaq ala nisyan, maknanya bisa lupa. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, antadilla ihdahuma, jika salah seorang dari mereka berdua dolal, yaitu menyimpang. Nah, menyimpang di sini, dolal di sini maksudnya lupa, bukan menyimpang sesat, bukan, tapi lupa. Jika salah seorang dari mereka berdua itu lupa, fatudzakir ihdahumal ukhra, maka yang lain mengingatkan dia. Jika salah seorang dari mereka lupa, maka yang lain harus mengingatkan dia. Maka makna dhal di sini adalah lupa. Yang berikutnya, makna dhal di sini bisa ad-dhiya wal ghayyibah minhu wa minhu ala dhiya wal ghayyibah, yaitu makna dhalal di sini bisa artinya hilang, dhiya atau ghayyibah, yaitu maknanya hilang. Jadi dhalal di sini bisa maknanya hilang. Contohnya seperti dhalatul ibil. Dhalatul ibil, unta itu udah hilang. Jadi nggak mungkin dikatakan dhalatul ibil itu unta telah menyimpang, enggak. Unta sesat, enggak. Unta kafir, enggak. Mana bisa unta kafir? Unta nggak ada beban syariat. Tapi dhalatul ibil maknanya unta itu hilang. Jadi dhalal maknanya bisa hilang. Ternyata dhalal di sini memiliki berbagai macam makna yang kita harus lihat redaksi kalimatnya itu arahnya kemana.
Jadi dia bisa maknanya hilang, bisa maknanya lupa, bisa maknanya salah, keliru, bisa maknanya menyimpang, tapi bukan kafir, bisa maknanya syirik, dan bisa maknanya kafir. Taib. Ini dolal. Ini dolal. Nah. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Riddah. Kita lanjutkan ke riddah wa aksamuha wa ahkamuha. Riddah, jenis-jenisnya dan hukum-hukum tentang masalah riddah. Riddah secara bahasa artinya rujuk. Riddah secara bahasa artinya rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu artinya pulang, kembali. Rujuk itu artinya pulang atau kembali, balik ke belakang. Itu makna rujuk, kembali ke belakang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 21, Allah katakan, "Wala tartaddu ala adbarikum." Jangan kalian balik ke belakang kalian. Jadi makna riddah di sini, irtadda di sini artinya kembali, balik ke belakang. Aila tarji'u, jangan kalian kembali. Ini makna bahasanya secara bahasa. Adapun secara istilah fikih, apa itu riddah? Secara istilah fikih, riddah itu adalah kufur setelah Islam. Jadi riddah itu adalah kafir setelah Islam. Kalau bahasa kitanya murtad. Kalau orang-orang Arab sering menyebutkan dengan kalimat riddah. Kalau orang kita, orang Indonesia, orang Malaysia, atau orang-orang Asia umumnya yang bahasanya bahasa Melayu, biasanya mereka sering menyebutkan dengan kalimat murtad. Sama ini, murtad. Jadi riddah atau murtad itu maknanya dia Islam dulu, kemudian setelah itu dia jadi kafir, maka ini namanya murtad. Dia sejak lahir sudah Islam, kemudian setelah itu dia masuk kafir, keluar dari agama Islam, maka ini namanya murtad. Wa may yartadid, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah katakan, dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati, maka dia kafir. Faulaika habitat a'maluhum, amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat terhapus semuanya, dihapus semuanya kalau dia murtad. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Ini orang yang murtad. Ini orang yang murtad. Taib. Jadi kalian sudah paham kan bagaimana maksud maksud dolal dan maksud murtad atau riddah. Jadi jangan hanya ketika membaca di dalam Al-Quran atau hadis ada kalimat dolal langsung dikatakan wah ini menyimpang, karena bisa jadi dolal di situ maknanya juga hilang, dolal di situ maknanya juga bisa lupa. Jadi kita harus lihat benar-benar teks kalimatnya itu arahnya kemana. Taib. Kita lanjutkan. Aksamuha, yaitu itu yang dolal tadi. Kemudian yang riddah, yaitu dia keluar dari Islam. Dia awalnya Islam, kemudian keluar dari Islam. Ini makna riddah. Taib, kita lanjutkan. Aksamuha, pembagian riddah atau jenis-jenis riddah, jenis-jenis murtad. Jenis-jenis murtad. Riddah tahsulu birtikabi naqid min nawaqidil Islam wa nawaqidil Islam katsirah turja'u ila arba'ati aqsam. Riddah itu merupakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi murtad merupakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman itu banyak.
Pembatal keislaman itu banyak sekali, yang semuanya bermuara kepada 4 hal. Semuanya bermuara kepada 4 hal. Itu pembatal keislamannya. Apa itu? Ucapan, perbuatan, keyakinan, i'tiqad atau keraguan. Nah, ini bisa membatalkan Islam seseorang. Ar-riddah bil qaul, murtad dengan ucapan, murtad dengan omongan. Apa contohnya? Seperti sabbillah kasabbillah ta'ala au rasulihi sallallahu alaihi wasallam au malaikatihi au ahadi min rusulih. Nah, contohnya seperti menghina Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah, ini bisa murtad. Ketika orang itu mencela Allah Subhanahu wa taala, ini bisa murtad. Atau mencela rasulnya, ini bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Seperti kasus orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang munafik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling malas, orang yang paling banyak makannya, orang yang paling gendut. Kemudian dikatakan juga Nabi SAW ini adalah orang yang paling penakut ketika perang. Maka dia mencela Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka adalah kufur setelah diberikan keimanan. Artinya mereka bisa mereka murtad. Mereka murtad karena mencela Nabi SAW. Mencela Nabi SAW ini bisa murtad. Maka hati-hati ketika kita berbicara tentang Nabi SAW. Kemudian mencela malaikat-malaikat, atau ahadun min rusulih, mencela dari salah seorang rasul, maka ini bisa murtad. Contoh yang lain seperti apa? Iddia ilmil ghaib, yaitu mengklaim dia tahu ilmu gaib, maka ini bisa murtad. Dia mengaku kalau dia tahu ilmu gaib. Misalnya dia mengatakan, wah hari kiamat itu tahun 2031 katanya. Nah, ini bisa murtad, bisa keluar dari Islam karena dia mengaku sebagai orang yang tahu ilmu gaib. Karena ini biasanya dukun. Para dukun-dukun itu kalau seandainya hukum Islam berlaku, maka mereka itu dipenggal semuanya. Kenapa? Karena mereka mengaku tahu ilmu gaib, tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka ini tidak boleh. Kemudian contohnya seperti dia mengaku mendapatkan wahyu, menjadi seorang nabi. Ini bisa murtad. Dia mengatakan saya nabi baru. Nah, ini bisa murtad. Au tasdiqu man yadda'iha. Au tasdiqu man yadda'iha, atau seperti orang yang membenarkan nabi palsu ini. Misalnya ada orang yang mengatakan saya nabi, kemudian dia bilang wah ya dia benar nabi, dia adalah seorang nabi. Nah, membenarkan ini juga bisa jatuh ke dalam murtad. Au doa ghairillah, atau berdoa kepada selain Allah, maka ini bisa murtad. Misalnya dia datang ke kuburan, terus dia berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, wahai fulan, tolonglah saya, masukkanlah saya ke dalam surga, dan yang lainnya. Ini bisa murtad. Awil isti'anah bihi fi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau minta tolong kepada orang yang jelas-jelas tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta tolong sama orang agar diturunkan hujan. Enggak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta tolong kepada seseorang yang dia tidak akan mampu untuk melakukannya, maka ini bisa jatuh ke dalam murtad. Seperti dia gak mampu menurunkan hujan, gak mampu mendatangkan angin, gak mampu menciptakan manusia, kemudian kita minta tolong sama dia. Dia gak mampu untuk masuk ke dalam surga kecuali karena amalan dia ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita minta sama dia, kita minta tolong sama dia, ini bisa murtad. Awil isti'adah bihi fi dzalika, atau minta perlindungan kepada orang yang sebenarnya tidak mampu dalam satu masalah. Ya, kita misalnya minta tolong sama dukun,
yang dia mengklaim dirinya itu bisa menurunkan hujan misalnya, maka nggak boleh kita minta tolong sama orang seperti ini. Ini contoh-contoh riddah atau murtad dengan ucapan. Taib, itu yang pertama. Contoh riddah atau murtad dengan perbuatan seperti sujud lis sanam awis syajar wal hajar wal kubur wa dhabhi laha. Murtad dengan perbuatan seperti sujud sama patung, atau sujud sama pohon, atau sujud sama batu, atau sujud sama kuburan-kuburan, atau menyembelih binatang di kuburan dan yang lainnya. Maka ini bisa murtad. Ini bisa membuat orang tersebut jatuh ke dalam kekufuran. Au ilqaul mushaf fil mawatin al-qadrah, yaitu melemparkan Al-Qur'an atau meletakkan Al-Qur'an di tempat-tempat kotor. Seperti dia ambil Al-Qur'an kemudian dia jadikan alas kakinya ketika dia BAB misalnya. Jadi dia taruh Al-Qur'an itu di kakusnya, di WC-nya. Nah, sebagai alas kakinya untuk BAB. Ini bisa murtad orang seperti ini, yaitu meremehkan firman Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan sihir, mempelajari sihir atau mengajarkan sihir sama orang-orang. Ini bisa murtad. Ini bisa murtad, mengajarkan sihir atau belajar sihir atau melakukan perbuatan-perbuatan sihir. Ini bisa murtad. Au al-hukm bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan hillih, atau membuat hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahwasanya ini lebih benar. Ini lebih benar, maka ini bisa murtad. Misalnya dia mengatakan, wah, Al-Quran dan Sunnah nggak bisa diterapkan karena zaman sudah berubah. Yang bisa diterapkan itu adalah ini hukum yang kita buat. Ini hukum yang paling bagus di antara hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka orang seperti ini bisa murtad. Kemudian ariddah bil i'tiqad, yaitu murtad dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Apa itu murtad dengan keyakinan? Nah, yaitu meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang lain untuk disembah. Nah, seperti keyakinan orang-orang syirik. Maka ini bisa jatuh ke dalam murtad. Au anna zina wal khamar war riba halal, atau ada orang yang meyakini zina halal, minuman keras halal, riba halal, sesuatu yang sudah jelas halal atau haramnya kemudian dia bolak-balikkan hukumnya. Nah, ini bisa membuat orang itu jatuh ke dalam kemurtadan. Murtad. Zina sudah jelas-jelas haram, orang awam sekalipun sudah tahu zina itu tidak boleh, tapi dia mengatakan zina itu hukumnya halal. Ini bisa murtad. Au annal khubuz haramun. Ini mungkin salah cetak atau gimana ini ya. Mungkin khinzir, atau mengatakan benar, au annal khubuz haramun, atau dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Seperti dia bilang roti ini hukumnya haram, nggak boleh makan roti katanya. Atau dia bilang nasi hukumnya haram, nggak boleh makan nasi dan yang lainnya. Nah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa murtad. Atau dia meyakini salat itu tidak wajib, maka ini bisa murtad. Dan contoh-contoh yang lainnya, yang sudah jelas halalnya, sudah jelas haramnya, sudah jelas kewajibannya, kemudian dia mengatakan hukum yang sebaliknya. Nah, demikian. Kemudian murtad yang berikutnya adalah murtad karena rasa ragu-ragu, keraguan pada sesuatu. Seperti orang yang ragu, benar nggak syirik itu dilarang? Benar nggak syirik itu hukumnya haram? Atau dia mengatakan, benar nggak zina itu hukumnya haram? Dia ragu, apakah zina itu halal atau haram? Demikian juga khamar. Nah, demikian juga apakah dia ragu apakah roti itu halal atau haram?
yang sudah jelas-jelas halal kemudian dia ragu di situ, maka ini bisa jatuh ke dalam kemurtadan atau keluar dari Islam, atau meragukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Dia meragukan risalah Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau risalah-risalah selain dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari dia misalnya nggak meyakini bahwa Nabi Isa diberikan Injil, Nabi Isa itu begini-begini, dia cerita, intinya dia tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai Nabi, dan Injil itu dia tidak meyakini Injil itu sebagai kitab suci, padahal Injil juga kitab suci, hanya saja Injil di zaman sekarang sudah dirubah-rubah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Injil sudah dirubah-rubah. Taib. Au fi sidqihi au fi dinil Islam au fi salahiyatihi li hadzal zaman. Atau orang yang ragu tentang tentang benarnya atau bagusnya jujurnya para nabi di dalam Islam, atau kebaikan-kebaikan risalah tersebut sepanjang zaman. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu jatuh ke dalam murtad. Taib. Kita lanjutkan. Wa ahkamuha allati tatarattab 'alaiha ba'da thubutiha. Apa hukumnya ketika orang itu sudah murtad? Maka di sini akan dibahas hukum-hukum konsekuensi dari orang yang murtad. Jelas-jelas dia murtad. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, istitabatul murtad. Yang pertama harus diminta taubatnya si murtad ini. Dibilang sama dia, kamu mau taubat atau enggak? Kamu mau taubat atau enggak? Tentu yang mengatakan ini adalah pemerintah misalnya. Kalau pemerintah tahu ada orang yang murtad, langsung dipanggil kemudian ditanya di sidang dia, kamu murtad atau enggak? Kalau dia bilang murtad, ya saya keluar dari Islam, maka diminta sama dia, kamu mau tobat atau enggak? Kalau tobat balik lagi ke dalam Islam, kalau enggak maka jangan pernah menyentuh agama ini misalnya. Kalau dia tobat dan kembali di dalam Islam sebelum lebih dari 3 hari, maka dia ditinggalkan, udah enggak selesai urusan dia, karena dia sudah tobat. Namun jika dia tidak mau bertobat, maka dia harus dibunuh berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang merubah agamanya, maka dia akan faqtuluh, maka bunuhlah dia. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, yamna minat tasarruf fi malihi fi muddati istitabatihi fa in aslam fahuwa lahu wa illa sara fai'an li baitil mal min hina qatlihi aw mautihi ala riddah. Harta orang yang murtad tersebut, jika dia taubat, maka enggak boleh digunakan selama dia taubat tersebut, karena dia muslim. Enggak boleh kita ambil, enggak boleh kita, ya dibiarkan hartanya, bahkan dijaga hartanya karena dia statusnya muslim. Jika dia enggak mau tobat, maka hartanya menjadi harta fai', yaitu harta rampasan perang. Nah, jadi diambil hartanya itu oleh siapa? Oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam baitul mal, baik ketika dia dibunuh, ya karena dia murtad, atau ketika sejak dia murtad. Nah, ketika dia murtad, maka langsung dipanggil oleh pemerintah, ditanya, kamu murtad atau tidak? Dia bilang iya murtad. Kemudian disuruh tobat. Kalau nggak mau tobat, hartanya diambil, dimasukkan ke dalam baitul mal, Nah, taib, atau diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Yang berikutnya, orang yang murtad tersebut putus beberapa hak, diantaranya hak waris. Tidak boleh memberikan waris kepada orang yang murtad. Misalnya apa? Si ibu, anaknya murtad, maka anak tidak mendapatkan warisan dari ibunya. Atau si anak, orang tuanya murtad, maka ketika si anak tersebut meninggal, orang tuanya nggak mendapatkan warisan. Nah, tidak mendapatkan warisan. Ini bagi orang yang murtad. Dan yang terakhir adalah jika dia meninggal
au qatala ala riddatihi, jika dia meninggal ketika dia murtad tersebut, maka dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh disolatkan, dan dia tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Dia dikuburkan di orang-orang kafir. Bahkan dia dikuburkan di sebuah tempat yang bukan tempat pekuburan kaum muslimin. Nah, inilah hukum bagi orang yang murtad. Taib, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan saya akan cari nilai. Jadi siap-siap dibaca-baca saja semuanya, atau didengar-dengar ulang pelajaran-pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian nanti di pertemuan berikutnya bisa menjawab pertanyaan. Nah, demikian kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.